Bismillahirrahmanirrahim. Guruan tinggi Islam negeri di Indonesia dulu, udah mati dia. Dia pulang dari Kanada, awalnya sekolah di Indonesia, terus ke Mesir, terus lanjutkan S2, S3-nya di Kanada. Kemudian dia memiliki pandangan-pandangan yang merusak Islam, dan bukunya itu, Masya Allah, dijadikan kurikulum di perguruan tinggi Islam. Subhanallah jamaah. Ketika dia ke Kanada, dia cerita, "Ana baru dapat Islam di sini." Dia di Mesir sekolah bertahun-tahun nggak dapat Islam di sana. Dapat Islam yang benar di Kanada. Islam yang apa? Islam yang sudah redesign oleh orang-orang Barat itu supaya umat Islam ini tidak ditolong sama Allah SWT. Dan kalau sekarang viral, beberapa tahun yang lalu sudah ada buku sama dari perguruan tinggi Islam, sebuah jurnal yang menulis, "Tuhan izinkan aku untuk menjadi pelacur." Lanjutannya sekarang. Dulu sudah ada tuh buku, cuma belum viral mungkin. Karena ya masih banyak ulama-ulama yang menentang. Tapi sekarang muncul nih yang seperti ini. Jadi dulu judulnya, "Tuhan izinkan aku untuk menjadi pelacur", sebuah memorial yang ditulis dengan anggapan bahwasanya apa sih bedanya pernikahan dengan pelacuran? Pernikahan itu hanya kantong-kantong sperma laki-laki. Dan sama, yang dibungkus dengan buku hijau, pernikahan, sama aja dengan yang pelacuran itu sendiri. Dan mereka mengatakan, yang kita lihat sekarang, dulu pelacur, nggak ada lagi pelacur, sekarang disebutnya PSK. Semua muaranya itu adalah untuk merusak. Dan wanita ini adalah yang jadi korban sebenarnya. Dia yang jadi korban sebenarnya. Hanya para wanita merasa dia bisa hidup bebas, dia bisa bekerja semau dia, keluar semau dia, masuk semau dia, dengan laki mana dia akan berzina dia lakukan itu. Tapi bahasa-bahasa agama ini mulai dihilangkan untuk mengikis keimanan sebenarnya. Maka nggak usah diviralkan. Kita tuh kadang-kadang memviralkan sendiri. Udah banyak orang yang jauh dari agama baca itu, oh bagus ini. Sehingga mereka ketika berzina tidak lagi merasa berdosa. Dulu orang berzina, ini bedanya bid'ah dan maksiat. Ketika orang melakukan kemaksiatan, dia tahu ini dosa. Dia berzina, ini dosa. Ketika masalah syubhat, yang fitnahnya syubhat, kemudian dia bikin sesuatu aturan agama yang baru, dibungkus seakan-akan agama membolehkan. Dengan pemikiran dia itu, bagaimana orang akan bertobat? Ketika dia melakukan perzinaan, yang dibilang hubungan seksual di luar nikah, tapi yang ada sandarannya dalam agama, sehingga itu seakan-akan boleh, gak akan pernah bertobat. Yang ada, ya memang kiamat udah deket ya ma. Tapi kita harus berusaha. Jangan sampai Allah Azza wa Jal menjadikan kita orang-orang terburuk. Yang terjadi kiamat itu kiamat tidak akan terjadi kecuali yang tersisa di muka bumi adalah orang-orang yang paling buruk pada waktu itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Dari Brisbane Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau bertanya bagaimana batasan antara misalnya kita udah punya anak laki-laki yang teenager, apakah boleh misalnya di rumah itu kita berpakaian seksi gitu Ustadz? Mungkin dengan alasan kalau misalnya di Australia kan di luar tuh banyak yang berpakaian seksi, jadi biar anak laki-laki kita ini nggak kaget gitu loh, jadi udah terbiasa. Apakah boleh seperti itu? Dia terbiasa. Maksudnya jadi nggak kaget melihat karena di rumah kan misalnya dia udah melihat misalnya mungkin ibunya misalnya berpakaian seksi, itu apakah boleh seperti itu? Nah, barakallahu fikum. Maksudnya seksi yang bukan terlalu seksi, maksudnya masih udah ini, maksudnya masih dalam batasan, cuman dengan masuk seperti itu Ustadz. Iya. Yang kedua Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perempuan umroh sendiri atau haji sendiri itu gimana? Nah, Di atas katanya 45 tahun boleh. 45 tahun.
Barakallahu fiik. Iya, berkaitan dengan pertanyaan pertama ya. Pertama, perempuan di rumah pakai pakaian yang sopan. Pakaian yang sopan. Artinya kalau dia pakai pakaian seksi yang bisa menimbulkan hasrat, itu nggak boleh. Apalagi dia ingin menunjukkan kepada anaknya. Anak itu menghormati ibunya. Anak itu cinta sama ibunya. Tapi tetap nggak boleh ibunya menggoda syahwat anaknya dengan pakaian seperti itu. Kalau bicara nantinya, ya Ustadz untuk membiasakan dia itu akan terbiasa dengan sendiri nanti di luar melihat hal itu. Tidak perlu ibunya memberikan pembiasaan seperti itu kepada dia. Tapi ibu pakai pakaian seksi, artinya kalau pakaian yang sopan ya, pakaian yang mungkin dia pakai rok, pakai baju yang sopan di depan suaminya, nggak ada masalah. Anaknya yang penting tadi jangan sampai menimbulkan syahwat ketika berpakaian di depan mahram-mahramnya, tetap dengan pakaian yang sopan. Adapun anaknya nanti di luar, kita kasih penjelasan. Wallahi jamaah, kalau bicara di luar itu pakaian seksi, mau nggak mau, sekarang kita berangkat kemanapun. Jangan di Australia, di Indonesia. Anak-anak kepingin main di mall, mamanya kemana. Pemandangannya nggak ada yang enak sebenarnya. Maka kita benar-benar harus mendidik anak kita dengan keimanan. Dengan cara apa? Kita katakan ketika melihat sesuatu yang menggoda, tundukkan pandanganmu. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kalau sesama perempuan sama perempuan, ya tetaplah pakaian yang sopan ya, tapi tidak sampai pakaian seksi yang tidak sampai menggoda lah, tetap sopan lah. Karena kadang-kala perempuan sama perempuan lagi ada pernikahan ya, dia pakai gaun malam yang bagus seperti, tapi jangan sampai menimbulkan syahwat. Karena LGBT sekarang ini na'udzubillah udah tersebar di mana-mana. Adapun pertanyaan kedua berkaitan dengan haji umroh tanpa mahram. Jadi kalau kita mau bicara hukum fikih, memang akan mendapatkan khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan boleh dan tidak boleh. Ada yang mengatakan boleh dikarenakan dahulu larangannya itu berkaitan dengan keamanan buat wanita tersebut. Nah, sekarang kalau bicara keamanan, siapa yang menjamin keamanan tadi buat dia? Dia nggak akan tergoda di sana, ada yang jagain dia. Kemudian kalau bicara umur 45 tahun ke atas, memang pemerintahan Saudi mungkin tidak mensyaratkan mahram buat yang 45 tahun ke atas. Bukan berarti yang umur 45 tahun ke atas nggak menggoda. Kadang-kadang ada wanita yang masih menggoda. Maka nasihat ana, tetaplah berusaha untuk tidak umroh, tidak haji kecuali pakai mahram. Namun kalau kondisinya benar-benar tidak punya mahram dia ya, nggak ada mahramnya dia, udah mati semuanya dan dia ingin berangkat haji, dalam madhab Imam Ahmad bin Hanbal, kalau nggak punya mahram jadi nggak wajib dia haji walaupun dia punya harta. Tapi dalam madhab lainnya, kalau memang dia, dalam madhab Syafi'i kalau nggak salah, kalau memang sudah nggak ada mahram, maka dia bisa berangkat dengan jaminan teman-teman perempuan yang akan menjaga dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Mau tanya Ustadz, kalau kita ikut arisan tapi terus dapat pertama, uangnya ini misalnya lumayan gitu ya Ustadz jumlahnya. Kalau kita nggak pakai sampai setahun, arisannya juga belum selesai, masih bayar terus, itu harus dizakatin apa enggak Ustadz? Terus yang kedua, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau nanya menyambung pertanyaan 2 minggu yang lalu mengenai yang orang tua mengambil uang anaknya tanpa sepengetahuan si anak itu Ustadz. Siap. Dalam hal ini Ustadz, yang mengambil itu ibu, dia mengambil uang anak perempuannya dengan kondisi si ibu ini sudah meninggal suaminya dan si anak ini sudah menikah dan dia berpenghasilan sendiri. Anak perempuan ini tidak bergantung sama suami. Ya. Penghasilannya Masya Allah Ustadz. Ya. Tapi kalau diminta dia agak pelit Ustadz, tapi kalau diambil dia nggak tahu. Masya Allah. Jazakallah Ustaz. Siap. Berkaitan dengan pertanyaan pertama,
Apalagi pertanyaan pertama, arisan. Arisan, ketika kita punya uang yang mengedap dan masuk ke nisabnya, sedangkan kita punya utang, yang utang itu belum jatuh temponya, apakah ini ada zakatnya? Ada zakatnya, dia keluarkan zakatnya. Kecuali dia kalau nggak kepingin keluar zakatnya, bayarin tuh utangnya. Arisan itu umpamanya, kalau anti mama anak punya uang banyak, Ustaz, nggak kepake, sedangkan anak punya utang arisan ini umpamanya dapat duit 100 juta, 100 juta, utangnya sama 100 juta nantinya, karena uangnya orang juga ini, dia yang sudah dia dapat itu dia harus bayar tiap bulan 10 juta umpamanya. Maka kalau dia ingin selamat, lebih baik dia bayarin tuh, anak udah lunas arisan anak, jadi dia nggak punya duit. Tapi kalau uang itu mengendap di tempat dia dan dia nggak pakai sampai nisabnya, ketika di akhir tahun maka dia keluarkan zakatnya. Jadi berkaitan dengan utang kita ke orang, apakah dipotong utang kita sama orang? Umpamanya anak punya uang 100 juta, anak punya uang 100 juta, anak punya utang rumah nih, nyicil rumah ini masih sisa 300 juta. Memang nyicilnya sampai 10 tahun. Apakah anak nggak wajib zakat? Wajib zakat. Pendapat yang lebih kuat wajib zakat. Karena memang ketika itu engkau punya uang itu. Kecuali uang itu kau bayarkan, kau nggak punya uang. Tapi kalau masih ada pada dirimu dan engkau tidak melunasi utangmu, maka hendaklah mengeluarkan zakatnya. Adapun menyambung pertanyaan yang lalu, jelas sekali pertanyaannya. Ibu ini ngambil harta anak perempuannya yang punya penghasilan sendiri, bukan mengambil harta suami putrinya. Ketika dia memang memerlukan uang tersebut, maka dia ambil dengan cara yang baik. Khudhi bil ma'ruf. Ambil dengan cara yang baik. Untuk kebutuhan. Bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk bermegah-megahan. Insya Allah tidak masalah dia mengambil harta putrinya yang itu memang milik putrinya sendiri, bukan milik suaminya. Kemudian sang ibu mengambil dengan cara yang baik. Karena seorang anak punya kewajiban berbakti kepada orang tuanya. Ya, berbakti sama orang tuanya itu salah satunya dengan harta. Kecuali perempuan ini nggak punya harta, anak nggak punya harta, Ustaz, harta itu harta milik suami. Maka ketika itu nggak boleh ibunya ngambil harta suaminya akhirnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Dari Perth, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan yang soal hutang tadi, Ustaz, misalnya saya punya hutang, lalu saya sakit, terus saya sudah mengucapkan sama suami saya akan melunasi hutang saya kepada seseorang. Suami saya udah tahu bahwa saya punya hutang sama seseorang, tapi suami saya belum tahu orang itu siapa. Tapi saya udah niat untuk bayar hutang itu sebelum saya misalnya meninggal duluan, umpamanya begitu, Ustaz. Tapi saya udah ada niat untuk bayar. Bagaimana, Ustaz? Kembali ke soal hutang yang tadi Ustaz jelaskan. Gimana? Afwan. Niatnya baru mau mati baru niat. Sebelumnya nggak niat mau bayar. Ya niat, maksudnya bukan gitu, Ustaz. Maksudnya niat. Gimana? Anak-anak jadi nggak paham. Ini niat. Kan niat mau bayar utang. Iya kan, saya misalnya udah bayar, udah dicicil gitu, Ustaz, misalnya gitu. Dalam proses pencicilan utang. Oke. Ya, misalnya. Nah, terus karena misalnya saya sakit, saya bilang sama suami saya gitu, misalnya. Bilang itu untuk apa? Iya, untuk bayar, untuk menyelesaikan hutang itu. Tapi iya, seandainya terjadi apa-apa sama saya udah bilang sama suami saya mau melunasi hutang. Tapi saya belum nyebut nama orang itu, nama yang saya punya hutang itu, tapi saya keburu meninggal gitu. Gimana dengan niat itu? Kalau gimana niat, dia niat bayar. Tapi kalau nggak dibayar, belum bayar berarti. Udah bayar, udah dicicil. Belum lunas kan? Iya, berarti kalau belum lunas mati meninggalkan hutang.
Iya, nah suami saya tuh mau lanjutin pelunasannya itu, tapi suami saya nggak tahu orangnya